kebodohan yang ada dalam diri kita. Apa gunanya Quran? Apa gunanya hadis? Apa may ya'lamu annama unsila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama yang namanya manusia? Ya'lamu yang mengetahui itu manusia. Annama sesungguhnya unsila telah turunkan olehku kepada kamu ya Muhammad akan Al-Quran. Al-Haqqu itu benar. Kaman seperti manusia sedangkan manusia itu buta. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil pelajaran ilmu pengetahuan panduan kehidupan daripada Al-Quran adalah orang-orang yang akalnya cerdas. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengerti tafsir Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pakatnya profesor, dokter, filosofis, dokter, SMC, lain sebagainya, tapi kalau dia tidak belajar Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, maka orang tersebut adalah orang-orang bodoh di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini bagaimana diri kita ini hari-hari ada kedekatan dengan Al-Quran, sebagaimana hubungan kita dengan HP adanya mulia. Mau kemana-mana saja kalau tertinggal HP sampai galau adanya mulia, sedikit-sedikit HP, sedikit-sedikit HP. Tapi kalau sahabat kalau majmain, sedikit-sedikit baca Al-Quran, sedikit-sedikit baca Al-Quran, sedikit-sedikit baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan mendatangkan sifat malaikat dalam diri kita, sifat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran, maka kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Karena ini adalah hubungannya dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan satu huruf Al-Quran Allah jaga dengan 70 malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf Al-Quran Allah jaga dengan 70 malaikat. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim satu kali, hurufnya ada 19 huruf kali 70, berarti sudah 330 malaikat yang menjaga mohonkan ampunan kepada kita. Kalau sengaja kita baca istighfar, masya Allah, 13.000 itu rahmat. Tapi kita baca satu ayat, dua ayat, maka diaminkan para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lagi kita baca hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kita tahu apa yang dikerjakan Nabi, apa yang tidak kerjakan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena dengan kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ketika kita nanti dalam kubur, Allah akan mudahkan pertanyaan munkar dan nakir dalam kubur. Walaupun hari ini mereka mereka pintar bahasa Arab, mereka pasti bahasa Arab, tapi tidak amalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka sudah dipastikan apalagi tidak mengerjakan sholat, maka orang ini tidak akan ada kekuatan ataupun kemampuan untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir dalam kuburnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah maksud daripada kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama kita 3 hari 72 jam tempatkan diri kita ini dalam amal-amal agama, duduk dalam taklim, nanti ada halaqah Quran, ada halaqah tajwid, 1-2 hadis dibaca setelah 15 menit ada halaqah tajwid. Apa hukumnya halaqah tajwid ini? Untuk memperbaiki daripada bacaan-bacaan Al-Quran kita. Para sahabat kalau majma'in 110.000 Nabi alaihi salatu wasallam, 114.000 para sahabat kalau majma'in semuanya hafal Al-Quran. Walaupun mereka nggak bisa baca, nggak bisa tulis, mereka hafal Al-Quran. Dan makhluknya ini baik-baik. Kenapa? Karena hari-hari mereka ini senantiasa meluangkan duduk dalam halaqah tajwid. Nah, masya Allah. Jadi kalau orang memperbaiki bacaan Qurannya, nanti keimannya pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang enggan memperbaiki bacaan Al-Qurannya, tanda imannya rusak kan itu ya. Kenapa? Karena iman yang baik akan belajar kebaikan-kebaikan. Tanda iman yang buruk, tanda iman yang buruk tidak mau menerima kebaikan-kebaikan. Nah, setelah itu bagaimana kita pun menempatkan dalam zikir dan ibadah. Diperbanyak zikir ibadah kita selama 3 hari ataupun 4 hari, 4 bulan dan lain sebagainya. Usahakan jangan tertinggal daripada takbiratul ula. Terus salat sunat qobliyah dan ba'diyah, salat sunat witir, salat sunat istikharah, salat sunat hajat, salat sunat taubat, salat sunat tasbih, salat sunat isra, salat sunat daripada duha. Ini kerjakan supaya kita nanti kembali ke makom kita ini terbiasa. Terus lagi jangan sampai juga kita meninggalkan amalan zikir pagi petang, selepas asar, selepas subuh, minimal baca istighfar 100 kali, tasbih, tahmid, tahlil, takbir sebanyak-banyaknya minimal 100 kali, baca lagi salawat akan baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya, minimal kita 100 kali. Kalau ada ini kita amalkan, Allah Subhanahu Wa Taala masalladina yadkuruna rabbahu kama sallallahu rabbahu kama salahi wal mayyit. Terutama orang yang zikir dan tidak berzikir ini bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala pesan baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan orang yang hidup. Orang yang hidup tapi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun matanya bisa melihat, dia bisa kerja, telinganya bisa mendengar, tapi enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini mengatakan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa selama keluarga Allah Subhanahu wa taala kita belajar untuk apa? Saling mengikram, saling berkhidmat satu sama lain, saling melayani satu sama lain. Karena dengan sifat ikram ini akan menumbuhkan hati, akan menggunakan sifat-sifat kesombongan dalam diri kita. Tanda orang yang sombong adalah kita mengkhidmat orang lain. Tanda orang yang apa namanya bangga akan dirinya, senangnya dikhidmat oleh orang lain, tidak mau mengkhidmat orang lain. Nah, ini tanda orang yang sombong. Maka selama keluarga Allah Subhanahu wa taala kita belajar minimal diri kita enggak merepotkan orang lain. Maksimalnya bagaimana harta diri waktu kita ini bermanfaat untuk orang lain lagi mulia. Maka bagaimana khidmat yang terpenting selama kita keluarga Allah Subhanahu wa taala ini, kita bagian di dalam masjid. Fungsikan masjid sebagaimana masjid. Jangan membuat masjid berantakan seperti hanya rumah. Masya Allah. Nah, ini harus dijaga. Jadi ini harus dijaga. Bahkan apa nama hadirnya muda, kita hidupkan daripada amal masjid, masuk masjid kita dalam keadaan punya wudu. Makruh kalau kita masuk wudu nggak masuk masjid nggak punya wudu. Tidak atakum bil masjid pada dislah saya taruh katanya. Janganlah ketika salah seorang pada kalian masuk masjid, janganlah dulu kalian duduk dalam masjid sebelum melaksanakan sunat 2 rakaat. Ini tandanya orang sopan, ini tandanya orang beradab. Bahkan dalam hadis lain dikatakan laisal adab kadubah, orang yang tidak beradab ini taubahnya seperti hanya lalat. Jadi orang yang tidak punya etika, tidak punya tata krama kesopanan ini dikatakan orang ini adalah taubahnya seperti lalat. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam masjid itu bukan bikin suasana masjid tenang, tapi malah mengotori masjid, menggantung-gantungkan pakaian di mana-mana, pakaian di mana-mana. Jadi bukan ada orang yang ada di masjid. Jadi jamaah sekalian yang akan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pakaian itu diatur ketika kita masuk masjid. Bahkan Imam Bukhari mengarang kitab khusus hadirin yang tentang bagaimana tentang keutamaan masjid hadirin yang mulia. Maka bagaimana masuk masjid kita pakai yang terbaik, sholat sunat tahiyatul masjid, tas dipakai disimpan di tempat yang rapi, jangan sampai berantakan di mana-mana hadirin yang mulia. Karena selama kita kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sedang mendakwahkan bagaimana tata cara kita di masjid. Jadi jangan sampai masyarakat melihat kepada kita ini adalah kumpulan orang-orang yang jorok hadirin yang mulia. Kumpulan orang-orang yang enggak rapi, maka dirapikan sebaik-baiknya. Karena mereka enggak lihat sholat kita, enggak lihat baca Quran kita. Mereka akan melihat kebaikan daripada amal-amal keseharian kita. Terus lagi, selama di masjid kita hindari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan sama Tirmidzi dikatakan, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Orang yang baiknya sebaik-baiknya orang Islam